Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita bersyukur akan anugerah dan pernyataan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah hal ini memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita mengikuti ibadah dengan sukacita. Warta lisan hari ini, menyambut bulan keluarga GKI Gunsa di bulan Oktober 2021 ini, GKI Gunung Sahari pada hari Minggu ini mengadakan acara sebagai berikut. Persekutuan keluarga dengan tema keluarga yang tetap yakin pada pertolongan Tuhan walau di saat sulit. Pada hari Rabu 27 Oktober 2021 yang dibawakan oleh Pendeta Emeritus Nurhayati Girsang. Jemaat diharapkan dapat mengikuti persekutuan keluarga untuk memperkuat relasi keluarga. Persekutuan wilayah dengan tema bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 19 yang dibawakan oleh Pendeta Suta Prawira. Kebaktian dengan tema keluarga yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama dalam kata dan perbuatan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 yang dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo. Pada hari Minggu tersebut, kebaktian anak, remaja, dan pemuda akan digabung dalam kebaktian umum. Informasi lengkap mengenai acara-acara selama bulan keluarga dapat dilihat pada tayangan di akhir ibadah. Warta Persekutuan dan GKI Gunsa Apps. Tema kebaktian minggu ini adalah keluarga yang tetap yakin pada pertolongan Tuhan walau di saat sulit, yang dipimpin oleh Pendeta Kristina Simare-Mare. Demikian warta lisan hari ini. Jemaat, mari kita berdiri mengikuti panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati pada Allah yang senantiasa menolong kita dalam menjalani kehidupan. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba pengembalanya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat yang kedua sampai kelima. Marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati nama-Nya serta tenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah berbagai peristiwa yang kita alami dalam kehidupan ini, kita ini adalah keluarga yang dirahmati Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang untuk memberi pertolongan. Oleh karenanya kita dapat yakin akan pertolongan Tuhan. Inilah kekuatan yang menjadikan kita terus bertahan dan berjuang walau dalam situasi sulit dan dalam kerapuhan. Dengan demikian kita tidak hanya meratapi kesulitan dan kerapuhan, namun mampu melihat pertolongan Tuhan yang mendatangkan pengharapan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak henti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa atas segala penyertaan, perlindungan, dan pertolongan yang telah Bapa berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Oleh karena itu, kami dapat merasakan sukacita di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, dalam kebaktian hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kerap kali kami tidak mengasihi-Mu dan sesama kami. Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak bisa menjadi teladan di tengah keluarga kami. Ampuni kami ketika kami tidak memberikan cinta kasih yang mendatangkan sukacita di dalam keluarga, bahkan kurang memperhatikan dan peduli pada keluarga atau sesama kami. Tuhan Yesus, ampuni kami sering tidak taat pada orang tua, sehingga membuat mereka sedih. Orang kami supaya bisa jadi anak yang taat. Ya Tuhan, ampunilah ketika kami tidak dengan sukacita menjalani peran sebagai istri atau ibu. Kami mengeluh dengan banyaknya pekerjaan atau tanggung jawab yang mesti kami jalani. Ampuni kami ketika kami tidak lagi bersyukur dan melakukan peran kami dengan cinta dan sukacita.
Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Ubahkanlah hidup kami menjadi baru, yakni hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya setelah kami menerima kasih karunia-Mu, kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dari hidupku yang berjalan, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus ku datanglah. Dari gelisahku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus ku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus ku datanglah. Kepada kita yang telah mengakui dosa dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku.
hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa kami rindu bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi yang kami hadapi, terlebih ketika kami ada dalam situasi sulit. Dan kami juga tahu di dalam kerapuhan kami sungguh memerlukan firman Tuhan yang meneguhkan kami, yang meyakinkan kami bahwa kami bersama dengan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan ketika saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya kami sungguh-sungguh mengarahkan hati kami dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh sungguh meyakinkan kami, meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan dan terus berpengharapan akan pertolongan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita sebagai keluarga Kristen juga ternyata tidak luput dari situasi sulit. Ada juga kesulitan yang kita hadapi, misalnya kesulitan keuangan. Hal ini adalah salah satu persoalan yang paling umum dalam kehidupan keluarga. Di masa pandemi ini juga berdampak pada keuangan keluarga. Ada yang mengalami PHK, penghasilan berkurang,
Dan tekanan keuangan dapat menyebabkan stres. Pasangan yang sangat tertekan mengenai persoalan keuangan juga kemungkinannya lebih sering untuk bertengkar. Lalu bisa juga keluarga kita menghadapi kesulitan dalam membangun relasi yang harmonis dengan pasangan. Perbedaan pendapat, ada tuntutan pada pasangan yang semakin banyak di situasi pandemi ini. Lalu ada komunikasi yang tidak terjalin baik, itu dapat menimbulkan untuk pasangan memiliki relasi yang harmonis. Atau kesibukan pasangan yang tanpa diimbangi dengan waktu yang berkualitas bisa juga membuat kehangatan keluarga berkurang dan rentan konflik. Ada juga kesulitan dalam mengasuh dan mendidik anak. Betul bahwa anak memang anugerah dalam kehidupan keluarga. Kehadiran anak membawa kebahagiaan. Namun mengasuh anak, mendidik anak membutuhkan lebih banyak tanggung jawab dan juga terjadi perubahan peran. Ketika di masa pembelajaran jarak jauh, anak-anak sendiri juga mengalami situasi yang tidak mudah. Orang tua juga perlu lebih banyak kesabaran untuk mendampingi anak. Kalau anak yang sudah semakin dewasa, lebih mandiri, bisa punya pandangan yang berbeda dengan orang tua. Dan perbedaan pandangan atau pendapat dengan anak dapat juga menimbulkan konflik. Sehingga terjadi kesulitan bangun relasi antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai rupa-rupa kesulitan hidup yang kita alami secara khusus dalam kehidupan sebagai keluarga, kita bersyukur sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang datang untuk memberikan pertolongan. Dan dalam perenungan firman Tuhan di hari ini, kita mau diteguhkan untuk kita hidup sebagai keluarga yang tetap yakin pada pertolongan Tuhan, walau ada di situasi yang sulit. Yakin akan pertolongan Tuhan, ini juga yang menjadi kekuatan bagi Bartimeus dalam bacaan Injil yang kita baca. Bartimeus terus berupaya dalam kerapuhannya karena ia yakin akan pertolongan Tuhan Yesus. Disebutkan bahwa namanya Bartimeus, anak Timeus, yang menurut sebagian orang berarti anak seorang buta. Ia seorang anak laki-laki yang buta dari seorang ayah yang juga buta, yang membuat keadaannya itu menjadi lebih buruk lagi. Buta, miskin, hidup sendiri, hidup dari belas kasihan orang lain. Karena ia mengemis untuk bisa menjalani kehidupannya. Begitulah gambaran tentang Bartimeus yang dipaparkan dalam Injil Markus. Dan hari ini kita akan belajar dari Bartimeus dalam mengupayakan diri keluar dari situasi sulit yang sedang ia hadapi. Yang pertama, miliki ketekunan. Ada ketekunan yang sungguh-sungguh dalam diri Bartimeus. Tidak ada yang bisa menghentikan upayanya untuk berhadapan, untuk berjumpa dengan Yesus. Ia telah memutuskan untuk bisa berjumpa dengan Yesus yang sangat ia rindukan, yang kepadanya ia mengutarakan kesulitan hidup yang dihadapinya. Dalam benak Bartimeus yang ada bukan hanya keinginan samar-samar untuk melihat Yesus. Ketika ia sedang duduk mengemis, ia dengar langkah-langkah orang dan ia bertanya, apa yang sedang terjadi dan siapa yang sedang lewat? Ketika ia tahu bahwa Yesus sedang lewat, ia segera melakukan sesuatu untuk menarik perhatian Yesus terhadapnya. Ia berteriak dengan sangat keras. Bagi orang-orang yang sedang bersama dengan Yesus, teriakan keras itu dirasakan sangat mengganggu. Sebab Yesus juga sedang mengajar ketika ia berjalan bersama dengan gerombolan orang. Karena itu mereka mencoba untuk mendiamkan Bartimeus.
Akan tetapi kita lihat bahwa cemoohan dan hardikan orang banyak bukan menjadi penghalang bagi Bartimeus untuk terus berseru kepada Yesus. Bartimeus yakin bahwa inilah saat yang tepat baginya untuk bangkit dari ketidakberdayaannya, dari kesulitan hidup untuk hidup normal seperti kebanyakan orang. Ketekunannya, usaha kerasnya tidak sia-sia. Oleh karena itu ia justru berteriak dengan lebih keras lagi sehingga barisan rombongan itu berhenti. Lalu ia dibawa kepada Yesus. Bartimeus bukan tipe orang yang malas, sekalipun ia punya kesulitan, sekalipun ia punya keterbatasan. Ia tetap tekun, ia berkemauan keras dan berkeyakinan bahwa suatu saat ia akan terbebas dari situasi sulit yang ia hadapi. Oleh karena itu kita belajar, mari sebagai keluarga yang juga memiliki rupa-rupa kesulitan hidup, maka milikilah ketekunan untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Datang kepada Tuhan membawa segala kesulitan hidup yang sedang kita alami dalam doa. Apakah kita sebagai keluarga masih terus bersahati punya waktu doa dalam keluarga untuk datang kepada Tuhan membawa kesulitan-kesulitan hidup kita? Mari kita belajar untuk tekun datang kepada Tuhan seperti Bartimeus. Yang kedua, tahu persis apa yang menjadi kebutuhan. Bartimeus tahu persis apa yang menjadi kebutuhannya, yakni supaya ia dapat melihat. Karena itulah kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya. Kebutuhan itu yang ia harapkan dapat tergenapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita pergi ke dokter, sebetulnya kita juga ingin agar dokter melakukan sesuatu terhadap apa yang benar-benar kita butuhkan. Misalnya kalau kita pergi ke dokter mata, ya kita ingin agar ia menangani mata kita yang sakit. Begitulah yang seharusnya terjadi di antara keluarga kita dalam jalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita perlu tahu betul apa yang menjadi kebutuhan keluarga kita, bukan keinginan. Dan bawalah itu kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita. Seperti Bartimeus yang tahu bahwa ia punya kebutuhan untuk sembuh dari kebutaan yang dia alami sejak lahir. Lalu yang ketiga, milikilah iman kepada Tuhan Yesus. Bartimeus memiliki iman, ia datang dalam keyakinan dan pengharapan bahwa Yesus dapat menolongnya, memenuhi kebutuhannya, keluar dari situasi sulit yang dihadapi. Sekalipun ia sebetulnya punya pemahaman yang tidak tepat mengenai Tuhan Yesus. Dalam teriakannya dikatakan bahwa Yesus anak Daud. Demikianlah ia bersikeras memanggil Yesus. Anak Daud adalah gelar mesianis. Tetapi dalam pemahamannya itu ada terkandung pemikiran tentang mesianis yang penakluk, seorang raja dari garis keturunan anak Daud yang akan memimpin umat Israel untuk mendirikan kembali kerajaan dan kejayaan Raja Daud. Padahal Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, kemudian dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ada pemahaman yang tidak tepat yang dimiliki oleh Bartimeus. Akan tetapi iman yang dimiliki oleh Bartimeus memperbaiki 100 kali lipat pemahaman teologisnya yang tidak tepat. Jadi bukanlah agar kita memiliki pemahaman Yesus secara benar, secara sempurna. Tentu harapannya kita terus punya pemahaman yang benar kepada Tuhan Yesus. Bagaimanapun juga hal seperti itu pada akhirnya juga tidak dapat kita lakukan ya. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita seringkali kita juga gagal memahami Yesus dengan benar dan sempurna.
Akan tetapi melalui kisah hari ini kita belajar bahwa memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Dengan iman datang dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan Yesus dapat menolong kita untuk kemudian keluar dari situasi yang sulit. Mari terus memiliki iman kepada Tuhan Yesus dalam setiap keterbatasan, kelemahan, dan kerapuhan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga belajar untuk tahu berterima kasih. Ada sentuhan yang menggembirakan. Bartimeus memang seorang pengemis yang ada di pinggir jalan. Namun sesungguhnya ia adalah orang yang tahu untuk berterima kasih. Setelah ia dapat melihat, ia dipenuhi kebutuhannya. Ia bisa keluar dari situasi sulit yang dihadapi. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus. Ia tidak pergi begitu saja menurut kemauannya sendiri ketika kebutuhannya sudah dipenuhi. Tetapi ia ketika memulai dengan kebutuhan datang kepada Tuhan Yesus, ia melanjutkan dengan berterima kasih serta mengakhirinya dengan kesetiaan. Mengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kesulitan hidup kita kemudian dapat diatasi oleh karena pertolongan Tuhan, maka kita juga datang berterima kasih dalam syukur kepada Tuhan. Dan mari kita juga semakin setia mengikutinya. Hari ini kita mau belajar. Sebagai keluarga yang dirahmati Allah, kita ini adalah keluarga yang mau memiliki keyakinan kepada Tuhan. Yang tidak hanya meratapi kesulitan dan berbagai kerapuhan yang kita miliki sebagai manusia, tapi mampu melihat pertolongan Tuhan yang mendatangkan pengharapan kita dengan terus mengupayakan ketekunan datang kepada Tuhan, dengan terus menilik tahu persis apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan keluarga kita, dan tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Serta ketika segala pertolongannya boleh dinyatakan kepada kita, kita menjadi keluarga yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan mengikutnya dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Betapa kami bersyukur kepada Engkau, ya Allah, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam keluarga kami, yang kehadirannya mendatangkan rahmat, sukacita, serta berkat. Dan kami juga saat ini bersyukur oleh karena firman Tuhan boleh menguatkan kami untuk kami tetap memiliki keyakinan akan pertolongan Tuhan dalam menjalani berbagai situasi dalam kehidupan kami, secara khusus dalam situasi yang sulit. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir menyatakan pertolongan bagi kami. Dan biarlah keyakinan kami ini boleh kami jalani dalam ketekunan sebagai keluarga untuk datang kepada Engkau. Baik dalam doa, baik dalam ibadah kami, baik dalam persekutuan kami, ataupun dalam relasi keluarga yang kami jalani hari demi hari. Kami juga mau untuk terus menilik akan kehidupan keluarga kami dengan baik, sehingga kami tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, bukan keinginan kami. Dan kami datang membawanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat-Nya. Biarlah kiranya keyakinan iman kami boleh terus tetap tinggal dalam kehidupan kami. Dan ketika kami sungguh merasakan untuk setiap pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam keluarga kami, kami juga boleh menghaturkan syukur kami sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Tuhan dan terus mengikut Engkau dengan makin setia. Saat ini kami juga bersehati berdoa, biarlah kiranya ya Bapa, Kau terus yang hadir menopang dalam kehidupan keluarga kami ketika kami memiliki berbagai macam rupa kesulitan hidup. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, kami mau terus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati pula supaya sebagai keluarga kami memiliki relasi yang baik, menjadi keluarga yang harmonis di tengah berbagai macam situasi yang kami hadapi, di tengah berbagai macam keterbatasan dan kelemahan kami. Tapi biarlah kiranya kasih Tuhan yang menolong kami, untuk kami boleh hadir, menyatakan topangan, menyatakan dukungan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati keberadaan kami sebagai keluarga besar GKI Gunung Sahari. Kami mau bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami mau dipakai untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang melalui setiap kegiatan-kegiatan yang kami adakan atau setiap program yang dijalankan. Dan biarlah kiranya kami boleh semakin sehati dalam derap langkah yang sama untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati pemerintah kami supaya terus bekerja dengan syukur, dengan sukacita, dan mengupayakan kebaikan bagi negeri ini. Pakailah kami juga dalam setiap peran kami masing-masing untuk membangun negeri ini, untuk juga memulihkan negeri ini secara khusus dari pandemi COVID-19. Berkati pula ya Bapa untuk setiap upaya-upaya yang dilakukan supaya pada akhirnya pandemi ini boleh berlalu. Dan di tengah pengharapan kami, biarlah kiranya kami tetap percaya bahwa Tuhan hadir menolong kami, menolong negeri kami. Ini doa kami ya Tuhan. Kami menaikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin.
umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur kepada Tuhan, senantiasa hadir menolong kita dalam menjalani kehidupan dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur kita didasarkan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakan kepada Tuhan. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Dalam rasa syukur yang sungguh atas anugerah-Mu di kehidupan kami, maka kami mengantarkan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami selalu dapat berupaya untuk memberikan yang terbaik setiap kali kami menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan pakailah untuk menyatakan cinta kasih Tuhan lewat pelayanan yang gereja lakukan. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan keyakinan bahwa Tuhan yang senantiasa hadir menolong. Kita adalah keluarga yang dirahmati Allah walau di tengah hidup yang sulit. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bulan Oktober, bulan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga pada tahun ini mengambil tema keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit. Di dalam keyakinan bahwa kita adalah keluarga yang dirahmati Allah, disitulah terletak kekuatan kita. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sebagai keluarga yang dirahmati Allah, kita akan merayakan bulan keluarga dengan aneka kegiatan yang telah dipersiapkan dan dikemas oleh tim bulan keluarga. Ada kebaktian-kebaktian dengan tema-tema khusus. Ada persekutuan keluarga setiap Rabu yang dikemas secara khusus menyatu dengan Sapa Gembala Gunsa. Ada kebaktian keluarga di mana anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan para orang tua berkumpul dalam satu kebaktian. Indah bukan? Jangan lupa ada juga acara lomba kekinian TikTok bersama keluarga. Di samping itu masih ada banyak acara-acara yang pasti menjadi berkat bagi keluarga kita. Acara-acara selengkapnya dapat saudara-saudara lihat di catat tanggalnya, siapkan waktu untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. We satisfy